Namaku Anjani. Aku baru saja pindah ke rumah peninggalan nenekku di daerah Majalengka. Rumah itu berdiri di tengah kebun jati, sunyi dan berdebu. Kata orang rumah itu berhantu, tapi aku tak percaya hal-hal seperti itu. Sampai aku membuka lemari kayu di kamar belakang. Lemari itu tinggi, tua dan terkunci. Kuncinya kutemukan di bawah lantai papan yang longgar. Saat kubuka, bau apek langsung menyergap. Di dalamnya hanya ada satu benda. Boneka kain tua dengan mata retak dan gaun putih kusam. Di lehernya tergantung kalung kecil bertuliskan Nirmala. Saat itu tak tahu kenapa, tapi aku membawanya keluar, meletakkannya di kursi goyang di ruang tamu. Malam itu aku mendengar suara kursi bergoyang sendiri, pelan, berderit seperti ada yang duduk di sana. Keesokan harinya, boneka itu berpindah tempat, dari ruang tamu ke dapur, lalu ke kamar mandi. Aku pikir aku lupa memindahkannya. Tapi saat aku mencoba membuangnya ke tempat sampah, boneka itu kembali ke kursi goyang. Dengan posisi duduk yang berbeda. Kepalanya sedikit miring. Matanya menatapku. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, ada anak kecil berdiri di depan lemari kayu. Menangis sambil berkata, "Aku belum selesai bermain. Jangan tinggalkan aku." Aku mencari tahu tentang boneka itu. Tetangga sebelah, Bu Sumarni, berkata bahwa nenekku dulu punya anak perempuan yang meninggal saat usia 5 tahun. Namanya Nirmala. Seketika tubuhku merinding. Boneka itu adalah milik anak itu. Dan konon arwahnya tak pernah pergi. Malam berikutnya, aku mendengar suara tawa anak kecil dari loteng. Aku naik dan menemukan boneka itu duduk di tengah lingkaran lilin. Fokusku terhadap dinding di sekitarnya. Di dinding ada tulisan dengan darah. Bertuliskan, "Mainlah denganku." Di tengah kepanikanku, aku mencoba membakar boneka itu. Tapi api padam sendiri. Aku mencoba menguburnya, tapi tanah menolak. Boneka itu kembali, selalu kembali. Sejak saat itu, aku mulai kehilangan waktu. Aku lebih suka sendirian, dan aku tidak suka berinteraksi dengan banyak orang. Setiap kali aku bangun tidur, aku menemukan gambar-gambar aneh di buku harian. Suara anak kecil itu pun semakin jelas dan semakin dekat. Dan malam ini, aku mendengar suara langkah kecil di lorong. Kursi goyang mulai berderit. Boneka itu menatapku dan tersenyum. Setelah malam itu, aku tak lagi tidur di rumah nenek. Aku pindah ke rumah kontrakan di kota, jauh dari kebun jati dan lemari kayu. Tapi boneka itu tidak pernah berhenti mengikuti. Di kontrakan, aku mulai melihat bayangan anak kecil di cermin, mendengar suara tawa dari dalam lemari pakaian. Dan setiap pagi, boneka Nirmala selalu ada di meja makan. Duduk diam menatapku. Aku mencoba berkonsultasi dengan seorang spiritualis. Ia hanya berkata, "Kamu sudah bermain dengannya. Sekarang dia ingin kamu bermain selamanya." Aku mulai kehilangan kendali. Aku berbicara sendiri.
menulis nama Nirmala berulang kali di dinding. Dan setiap malam aku mendengar suara Nirmala mengajakku main petak umpet. Mau tidak mau, aku mencoba kembali ke rumah nenek, mencari jawaban. Di loteng, aku menemukan sebuah kotak tua berisi kaset rekaman. Suara nenekku terdengar di sana. Nirmala bukan anak biasa. Dia lahir dari rasa kehilangan, dari doa yang tak pernah dijawab, dan dari kemarahan yang tak pernah selesai. Ternyata Nirmala bukan hanya arwah anak kecil. Dia adalah bentuk wujud dari trauma keluarga, dari rasa bersalah yang diwariskan turun-temurun. Boneka itu adalah wadah. Dan sepertinya sekarang aku adalah wadah berikutnya. Malam itu aku mencoba ritual pemutusan. Membakar boneka di tengah lingkaran garam dan mantra. Tapi api berubah jadi asap hitam. Dan dari asap itu muncul sosok anak kecil berwajah pucat, matanya kosong, sambil berkata, "Kamu sudah jadi teman mainku, kenapa mau pergi?" katanya. Saat itu rasanya kepalaku berat sekali. Aku pingsan. Dan saat terbangun, ada Mama di sebelahku. Mama bertanya, "Ada apa?" Aku menjawab bahwa aku selalu diteror oleh boneka anak kecil yang terdapat kalung bertuliskan Nirmala. Saat itu Mama tampak kaget. Tidak lama Mama bercerita bahwa Nirmala adalah kakaknya yang dulu meninggal saat usia 5 tahun. Mama bilang Nirmala meninggal karena penyakit misterius. Selesai bercerita, Mama memberikanku sebuah kalung liontin berwarna merah. Mama menyuruhku untuk menyimpan baik-baik kalung ini. Mama juga berpesan bahwa aku tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah nenek. Akhirnya aku kembali pulang bersama Mama. Semenjak tinggal di rumah Mama, Nirmala tak pernah mengikutiku lagi. Akan tetapi, aku menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak dapat terlihat.